Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai diskusi tentang mengevaluasi dan membandingkan penerapan praktek berakhlak di instansi pemerintahan terbaik. Diskusi ini akan dimulai mungkin dari Pak Asep ya. Beliau ingin memaparkan instansi berakhlak yaitu Universitas Negeri Jakarta. Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih kepada Pak Abbas. Bapak Ibu izin menyampaikan tentang praktek dari nilai-nilai ASN berakhlak yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Secara lebih spesifik, saya mengambil contoh di program studi PPKN, yaitu kompeten dan juga berorientasi pada pelayanan. Jika dilihat dari nilai kompeten, pertama kompetensi dosen. Nah, di sini dari total 16 orang dosen, itu 6 orang dosen prodi PPKN itu sudah mendapatkan gelar profesor atau guru besar. Sedangkan jika melihat dari kualifikasi pendidikan, 12 diantaranya sudah berkualifikasi S3 dan 4 diantaranya masih berkualifikasi S2. Ini menunjukkan bahwa tenaga pengajar di prodi PPKN sudah berkompeten. Juga mereka ada beberapa yang berasal dari lulusan luar negeri. Satu lagi berorientasi pada pelayanan yang mana memperlihatkan bahwa dosen tersebut membimbing mahasiswa secara maksimal yang terlihat dengan lulusan terbaik dan skripsi terbaik se-Fakultas Ilmu Sosial berasal dari prodi PPKN. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Baik, mohon izin Pak Abbas untuk menanggapi Bapak Asep. Di sini terima kasih atas paparannya, di mana kompetensi berakhlak di Universitas Negeri Jakarta. Terkait dengan beberapa dosen yang sudah menempuh pendidikan di S3, saya sepakat lantaran memang sudah merupakan tuntutan apabila di tingkat perguruan tinggi untuk tenaga pendidiknya, khususnya dosen, itu sudah berorientasi sudah S3 gitu, atau akan segera menempuh S3. Jadi saya sepakat bahwa telah dilaksanakannya konsep berakhlak di Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih Bu Amel. Baik, terima kasih Bu Amel. Ada yang lain mungkin? Atau sudah cukup? Kita lanjutkan saja. Berikutnya mungkin Bu Niken. Silakan Bu Niken di KPP Purwokerto ya Bu Niken ya. Monggo silakan. Iya, betul. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Abbas. Di sini saya ingin menyampaikan praktek nilai-nilai berakhlak yang saya ambil dari KPP Pratama Purwokerto. Saya mengambil 2 nilai di sini, yaitu harmonis dan adaptif. Harmonis di sini yaitu bahwa instansi KPP itu sendiri selalu menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, dan suka menolong orang lain. Hal itu terlihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu mengadakan bakti sosial dan mengadakan program donor darah secara rutin. Kemudian untuk adaptif, beberapa layanan seperti konsultasi perpajakan itu sebelumnya tidak dilaksanakan secara daring atau harus langsung begitu Pak. Namun karena adanya pandemi, semua layanan sudah tercover secara digital dan untuk tata cara penggunaannya sudah disosialisasikan secara jelas melalui sosial media KPP Pratama itu sendiri. Begitu Pak, terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih Bu Niken atas paparannya. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi? Atau mungkin saya sendiri, saya tertarik dengan tadi Bu Niken menyampaikan itu. Jadi di KPP mana Bu tadi ya? Apa namanya? Purwokerto Pak. Purwokerto ya, Purwokerto. Iya. Berarti sebelumnya itu mungkin belum melakukan digitalisasi ya Bu ya? Belum. Ya. Mungkin sudah Pak, untuk beberapa layanan-layanan seperti pendaftaran NPWP, pendaftaran EVIN, dan lain sebagainya itu sudah. Namun untuk konsultasi secara individu itu tidak dilaksanakan. Setelah pandemi ini karena harus jaga jarak, jadi dari pihak PP-nya mengadakan sosialisasi pengadaan konsultasi secara daring bisa melalui WhatsApp dari adminnya itu sendiri. Ibu, ya. Maksud saya berarti karena memang tuntutan pandemi ya, jadi hampir di semua instansi saat ini memang menerapkan digitalisasi ya. Saya juga tertarik tadi
di KPP Pratama juga membantu dengan ada program donor darah dan sembako. Gitu. Ya mungkin itu tanggapan dari saya, Bu Niken. Iya. Baik, saya lanjutkan untuk berikutnya ya. Berikutnya mungkin Pak Hatip. Ya. Pak Hatip, Samsat Purwakarta. Silakan Pak Hatip. Ya, baik, terima kasih Pak Abbas. Rekan-rekan sekalian, saya akan menjelaskan bagaimana praktek core value ASN yaitu berakhlak pada pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Purwakarta ya. Di mana Samsat Purwakarta ini di bawah naungan Bapenda Jawa Barat. Jadi Samsat ini memang merupakan singkatan dari Samsat itu singkatan dari maaf. Tidak apa-apa Pak Hatip. Samsat, satuan. Jadi Samsat ini memang merupakan pelayanan satu atap ya dari pelayanan administrasi kendaraan bermotor ya di bawah Polri untuk penomoran kendaraan, terus di bawah Bapenda untuk pembayaran pajak kendaraan motor, dan satu lagi untuk iuran dana kecelakaan lalu lintas itu di bawah Jasara Harja ya. Nah, jadi praktek berakhlak di Purwakarta itu sendiri ya, di Samsat Purwakarta sendiri saya ambil 2 poin, yaitu berorientasi pada pelayanan dan satu lagi adalah akuntabel ya. Kenapa di Samsat Purwakarta ini dia berorientasi pada pelayanan? Karena di Bapenda Jawa Barat sendiri itu sudah meluncurkan banyak produk-produk yang memang dikhususkan untuk mempermudah pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor ya. Misalkan contoh Sambara ya, sistem aplikasi mobile untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, Samsat, Samsat Keliling, Samdes, dan lain-lain. Nah, terus indikator lainnya yaitu akuntabel ya, di mana indikator dari akuntabilitas yang tinggi itu memiliki 3 alat akuntabilitas yang lengkap di institusi tersebut, yaitu kontrak kerja ya, perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP. Jadi itu bisa kita cek di situsnya dan bisa diverifikasi ya keberadaan itu. Jadi itu praktek berakhlak di Samsat Purwakarta. Baik, terima kasih Pak Hatip. Tadi sudah dijelaskan Pak Hatip Samsat Purwakarta ya. Ada yang mau menanggapi Bapak Ibu? Silakan. Izin menanggapi Pak Abbas. Baik. Tadi yang berorientasi kepada pelayanan ya Pak Hatip, itu kan ada yang namanya digitalisasi melalui aplikasi apa ya tadi namanya ya Pak? Sambara, Bu. Sambara. Nah, itu ya. Di Sambara itu menunya itu apa aja ya kira-kira? Nah, menu di Sambara ini lengkap Bu untuk semua pelayanan Samsat ya, meliputi dari pembayaran pajak kendaraan bermotor, pajak yang 5 tahun sekali dan pajak yang tahunan itu semuanya dilayani. Jadi pokoknya dan itu semua program dari Jawa Barat ya Pak ya? Ya, ini salah satu program di Samsat Jawa Barat. Oh iya, itu udah menurut saya itu dengan adanya pelayanan yang menuju ke digital itu sangat membantu sekali bagi orang-orang yang sekiranya itu memiliki waktu terbatas dalam hal pengurusan pajak-pajak ini, Pak. Jadi dengan adanya pelayanan melalui mobile phone sangat memudahkan masyarakat dalam mencari informasi dan penggunaan dari pajak kendaraan bermotor itu sendiri. Terima kasih, menurut saya sudah sangat bagus nilai-nilai berakhlak yang ada di Samsat Purwakarta itu sendiri. Terima kasih, Pak. Baik, ada yang lain, Bu? Bapak?
Jika tidak ada, saya lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu mungkin Bu yang belum ya, Bu Amel ya. Bu Amel itu di KPP Pratama Solo. Silahkan Bu Amel. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak Abbas. Mohon izin akan menyampaikan orientasi berakhlak pada instansi, yaitu Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Surakarta. Di sini adalah loyal dan kolaboratif. Loyal di sini dalam pelayanannya, Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama itu menjaga komitmen kepada instansi, yaitu dengan cara menjaga kerahasiaan wajib pajak, baik itu identitas wajib pajaknya ataupun kaitannya dengan jumlah kewajiban dari wajib pajak nominalnya. Kemudian berikutnya yang kolaboratif. Sedangkan kalau yang kolaboratif, itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama itu berkolaborasi bersama dengan BUMN, yaitu Kantor Pos, PT Pos Indonesia, itu untuk menyediakan loket pelayanan pembayaran pajak. Jadi harapannya di sini, di sana dengan ada kantor pos yang juga ada di kantor KPP Pratama, tentu di sana dari wajib pajak setelah ada tagihan bisa langsung membayarkannya di sana juga karena ada loket kantor posnya. Jadi begitu untuk berakhlak penerapannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Amel. Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi mungkin? Ya, izin menanggapi, Abbas. Siap, Pak Hatip. Ya, Bu Amel tadi dikatakan bahwa kolaborasi dengan kantor pos ya untuk memudahkan pembayaran. Nah, apakah itu juga bisa dimasukkan ke indikasi bahwa untuk meningkatkan pelayanan juga mungkin ya, Bu? Ya, betul sekali Pak Hatip. Jadi di situ juga ada pengoptimalan dalam kegiatan pelayanan. Karena di sini artinya tidak ada alasan untuk mungkin misalkan terlambat bayar atau kesulitan membayar. Karena dari KPP Pratama sendiri sudah menyediakan ada loket kantor posnya loh. Jadi Bapak Ibu yang wajib pajak, kalau udah ada tagihan mau langsung membayarkan tinggal geser ke meja sebelah gitu. Seperti itu Bapak. Ya baik, sangat bagus sekali ya. Jadi memang bisa merupakan indikasi dari berbagai macam core value dari ASN itu sendiri ya. Ya baik, sangat bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hatip. Mungkin karena waktu yang singkat, jadi saya yang terakhir ini, Bapak Ibu. Jadi kalau saya instansi yang paling berakhlak menurut saya yaitu Kemendikbudristek ya. Bapak Ibu pasti sudah tahu bahwa Kemendikbudristek itu adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di mana itu menaungi kita semua. Jadi ternyata di dalam nilai-nilai budaya kerja Kemendikbudristek itu juga dia memiliki nilai-nilai yaitu integritas, kreatif, dan inovatif, inisiatif, pembelajar, menjunjung meritokrasi, terlibat aktif, dan tanpa pamrih. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang berakhlak di sini saya mengambil dua karena banyak sekali ya. Ini lingkupnya itu kementerian. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Ini saya mengambil contoh misalnya dalam membuat sistem untuk portofolio dosen, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, golongan itu bahkan sertifikasi juga. Sekarang sudah ada sistem yang diberi nama SISTER ya, Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi, di mana kita nanti bisa mengurus sendiri dan tidak berbelit-belit, birokrasinya tidak panjang seperti dulu. Kemudian untuk yang kompeten, saya ambil contoh yang lain dari berakhlak kompeten misalnya salah satu contoh yaitu MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana itu sangat berguna sekali bagi civitas akademik, sehingga kita baik mahasiswa ataupun dosen itu bisa belajar di luar institusi, bahkan di luar bidang. Jadi kita bisa membuat penelitian atau misalnya belajar yang disiplin berbeda seperti itu. Bahkan Bapak Presiden Jokowi juga sudah mendukung penuh atas kebijakan ini dan ini sudah diimplementasikan. Bapak Ibu sudah tahu mungkin di kampus Bapak Ibu masing-masing. Mungkin itu paparan dari saya tentang Kemendikbudristek. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau menanggapi, silakan. Saya mohon izin menanggapi, Pak. Baik, Pak Asep. Ya, yang pertama tadi tentang sister ya. Jadi saya juga sangat sepakat. Dulu ketika kita mau mengurus kepangkatan, kemudian portofolio upload publikasi atau HKI itu sangat
sulit ya, tetapi dengan adanya sister yang tadi disampaikan oleh Pak Abbas, itu benar-benar sangat mempermudah kita dan kita tidak akan kehilangan dokumen gitu. Kalau kita lupa dokumen, semuanya ada di situ gitu. Lalu tadi yang kedua yang Pak Abbas sampaikan tentang program MBKM ya. Nah, itu juga sangat bermanfaat karena dengan adanya program tersebut kita sebagai dosen juga bisa bertemu dengan mahasiswa dari kota atau dari provinsi yang lainnya gitu kan, sehingga bisa lebih mengenal karakteristik masyarakat Indonesia dari berbagai daerah gitu ya. Jadi saya sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Abbas tadi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Asep. Ini bukan karena kita di bawah Kemendikbudristek ya, karena memang itu yang kita rasakan. Baik, jadi ini sudah memaparkan semua Bapak Ibu, jadi sekarang kita akan mencoba untuk menyimpulkan ya dari sekian banyak instansi tadi yang 5 instansi yang tadi sudah disampaikan, memang semuanya sudah menerapkan berakhlak dan sudah ada improvisasi dari yang sebelumnya ya, karena memang tuntutan pandemi dan lain sebagainya sehingga sekarang memang lebih baik. Namun demikian kita harus cari instansi yang terbaik ya. Saya rasa ada masukan mungkin dari Bapak Ibu yang mana yang mungkin instansi terbaik mungkin. Saya mau memberikan masukan. Baik, silakan Pak Asep. Ya, tadi ada beberapa ya, ada pajak, kemudian ada yang lainnya gitu kan. Saya juga pernah merasakan itu, tetapi yang sering, karena mungkin saya sebagai dosen juga ya, kita semua dosen, yang sering kita selalu pakai kan ya Kemdikbud ya Bu ya. Tadi seperti yang Pak Abbas bilang, bukan berarti kita mendukung membaguskan Kemdikbud, tetapi memang apa yang kita rasakan dan sering setiap hari, ya itulah yang kita merasakan pelayanannya itu. Jadi kalau menurut saya, yang di antara beberapa pemaparan itu ya Kemdikbud yang terbaiknya begitu. Baik, satu lagi mungkin. Silakan, Bu Amel mungkin. Baik, mohon izin Bapak, saya sepakat dengan tanggapan dari Bapak Asep ya. Memang karena kita sebagai tenaga pendidik atau dosen di sini, jadi yang sering kita berinteraksi itu tentunya dengan Kemdikbudristek. Nah, di sini juga progresnya sangat menurut saya cukup signifikan bagus ya. Jadi karena sekarang ada sister, dulu kan nggak ada. Jadi semua serba praktis, menurut saya tidak ada hambatan lagi. Kenapa kok nggak segera mengurus dokumen-dokumen terkait dengan sister tersebut? Jadi memudahkan, memangkas alur. Jadi dengan harapan tenaga pendidik dan juga tenaga kepegawaian yang di bawah Kemdikbudristek itu bisa mendokumentasikan semua kinerjanya dengan baik. Karena dengan tenaga pendidik dan juga kepegawaian yang baik, tentu juga dari kementerian sendiri, dari kampus-kampus, dari sekolah-sekolah tentu juga akan punya progres yang positif. Baik, terima kasih Bu Amel ya. Jadi kita mungkin sepakat ya, karena memang Kemdikbud itu adalah, ada satu lagi ya, silahkan Bu Niken, ini waktunya sudah hampir selesai, mohon maaf. Iya, silakan. Satu lagi nih izin menanggapi ya. Hal yang paling dirasa dari seorang dosen dan mahasiswa yaitu dengan adanya program MBKM itu sendiri, Pak. Karena di mana sebelumnya mahasiswa itu memiliki jatah waktu yang singkat untuk magang. Dan SKS-nya pun sedikit. Namun dengan adanya program MBKM itu berikan peluang yang sangat besar kepada mahasiswa untuk mendalami ilmu-ilmunya secara praktek, dalam hal ini secara kerja nyatanya, sehingga harapannya ketika mahasiswa itu nanti lulus, sudah memiliki soft skill yang diperlukan di industri-industri di mana tempat mereka akan bekerja. Dan menurut saya terobosan yang sangat bagus untuk Kemendikbudristek itu sendiri dalam melaksanakan, mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Niken. Tadi sudah dijelaskan kembali Bu Niken tentang manfaat dari MBKM ya. Memang teman-teman kita merasakan ya, baik itu dosen ataupun mahasiswa ataupun industri bahkan ya, juga merasakan bahwa dengan adanya kebijakan ini akan sangat membantu sekali membentuk ekosistem pendidikan di Indonesia, pendidikan tinggi khususnya ya, yang tadi kita bahas bersama itu menjadi lebih baik. Jadi kita sepakat ya Bapak Ibu bahwa Kemendikbudristek merupakan instansi yang paling berakhlak. Ya tadi kalau kita jabarkan dari satu program aja sebetulnya itu nanti berakhlaknya itu ada semua, tapi kan karena ini waktu yang singkat, mohon maaf. Jadi itu yang mungkin bisa kita diskusikan pada hari ini.
Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan. Terima kasih atas paparannya. Semoga tadi bisa menambah wawasan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya.